Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejeng Nurul Fatihah dari kelas D angkatan 2022, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, NIM 220404502016, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sebelum mengetahui maksud dari guru profesional, maka alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui apa arti dari kata guru dari profesi. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Sedangkan arti profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kalau digabungkan, maka pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Secara umum, guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Secara khusus, guru dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan murid dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Ada 6 cara untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru menyangkut kualifikasi dan persyaratan tingkat yang lebih tinggi untuk tenaga pengajar dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga menyelenggarakan program sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang memadai untuk mengobarkan perang dan berfungsi dalam pendidikan siswa. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. Strategi pengembangan keprofesian guru dapat dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Pengawasan dan pengembangan profesional guru dapat dicapai dengan mengikuti pelatihan. Saat ini sudah banyak pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, baik secara online maupun offline. Yang keempat, suka membaca buku. Buku merupakan sumber belajar tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru. Jangan biarkan guru pintar menyuruh siswa membaca tanpa menunjukkan contoh. Yang kelima, peer observation dan evaluation. Bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi melalui kegiatan observasi dan evaluasi dengan guru yang cerdas. Tidak perlu malu dengan pendapat rekan-rekannya tentang bagaimana mengajar, apa yang dilakukan oleh guru yang cerdas, dan juga penilaian yang dilakukan oleh guru yang cerdas. Dan yang keenam yaitu membuat karya tulis. Yang harus dikembangkan oleh guru selain menghadiri seminar, membaca buku, dan meminta orang lain adalah menulis artikel. Sebagai seorang guru, guru yang cerdas sangat dianjurkan untuk banyak menulis, terutama pada mata pelajaran pendidikan mengajar. Adapun tujuan pengembangan guru profesional untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan sosial, untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk menentukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Seperti halnya dia membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Bruce Joyce tahun 1990 menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional hendaklah melalui 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi ialah siasat untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan. Dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat, maupun bukan diklat. Macam-macam strategi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, in-house training. Yang kedua, program magang. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Yang keempat, belajar jarak jauh. Yang kelima, pelatihan berjenjang dan khusus. Yang keenam, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir, pendidikan lanjut.
Sedangkan contoh non-pendidikan dan pelatihan yaitu diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Keberhasilan program pendidikan nasional akan sangat ditunjang dengan berbagai sumber daya yang memiliki daya saing global dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan sebagai akibat terjadinya globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Menciptakan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing global, dapat diciptakan dengan melalui suatu proses pendidikan yang memenuhi harapan dan tuntutan para pengguna atau pengelola jasa pendidikan. Tantangan pertama adalah globalisasi yang menyebabkan kompetensi tenaga kerja antar negara. Tantangan yang kedua adalah kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. Dan tantangan yang ketiga adalah besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran yang baru. Meletakkan kedudukan dan fungsi guru yang demikian adalah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena itu, menjadi logis bahwa tercapainya tujuan pendidikan nasional yang diharapkan hanya apabila guru benar-benar menjadi tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu, melainkan hanya bagi mereka yang telah memperoleh sertifikat pendidik. Pada tenaga kependidikan, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, rektor, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Yang kedua, pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Tugas pokok dan fungsi profesi kependidikan. Guru sebagai pendidik, pengajar sebagai pengarah, pelatih, dan penilai. Yang kedua, dosen. Dosen bertugas di beberapa bidang, yaitu dalam proses pembelajaran, di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah, di bidang pengabdian kepada masyarakat, dan di bidang penunjang Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, konselor. Tugasnya yaitu pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Yang keempat, pamong belajar. Tugasnya yaitu melaksanakan pengembangan model program pendidikan luar sekolah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan model dan pembuatan pencontohan program PLSPOR, dan melaksanakan penilaian dalam rangka pengadilan mutu dan dampak pelaksanaan program PLSPOR. Yang kelima, widya iswara. Tugasnya yaitu mendidik, melakukan analisis kebutuhan diklat, menyusun kurikulum diklat, menyusun bahan diklat, memberikan bimbingan dan konsultasi, dan melakukan evaluasi hasil belajar. Yang keenam, tutor. Tugas utama tutor adalah memberikan bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik kepada siswa untuk kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Yang ketujuh, instruktur. Tugas pokok instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan. Yang kedelapan, fasilitator. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran orang dewasa hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pembelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui atau oleh penemuannya sendiri. Tanggung jawab profesi kependidikan yaitu bertanggung jawab sebagai pengajar, bertanggung jawab sebagai pembimbing, bertanggung jawab sebagai administrator kelas, bertanggung jawab sebagai pengembang kurikulum, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan profesi.
Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan. Etika berkaitan erat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos atau dalam bentuk jamaknya mores, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian atau jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Etika secara umum, yaitu yang pertama memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ipteks. Yang kedua, mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik. Yang ketiga, mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan iptek. Etika secara khusus yaitu yang pertama berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan. Yang kedua bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan. Yang ketiga mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mencerminkan kejernihan hati nurani. Etika profesi kependidikan yaitu memiliki kepribadian yang tangguh yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kependidikan, mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional, mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan dan konseling, dan mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya. Pengembangan etika profesi kependidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia yang menurut Webster Dictionary berasal systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teaching sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science atau keahlian, dan keterampilan ilmu. Jadi teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai penanganan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Macam-macam teknologi pendidikan yaitu teknologi yang pertama sistem berpikir, teknologi yang kedua desain sistem, teknologi yang ketiga mutu atau kualitas pengetahuan, teknologi keempat manajemen perubahan, dan teknologi yang kelima teknologi pembelajaran. Peran dan fungsi teknologi pendidikan yaitu yang pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung belajar. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran dengan berbicara. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Yang kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Dan yang ketujuh, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, munculnya media massa, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Adapun dampak negatifnya yaitu seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Yang kedua, peserta didik bisa terkena informasi overload. Yang ketiga, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang terakhir yaitu tindak kriminal atau cybercrime. Ada beberapa landasan profesi kependidikan. Yang
Yang pertama, landasan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua yaitu landasan filsafat. Secara garis besarnya ada 4 cabang filsafat yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika dengan memiliki masing-masing kandungan materinya. Yang ketiga landasan psikologi yang bersumber pada peninjauan individu dalam statusnya sebagai anak didik yaitu anak didik dalam situasi pendidikan. Dan yang keempat, landasan sosial budaya. Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami, artinya aspek ini telah ada sejak manusia dilahirkan. Ada beberapa prinsip profesi kependidikan, yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja, dan memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Teori terkait profesi kependidikan. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Pelopor teori ini adalah John Locke tahun 1632 sampai 1704. Seseorang yang berkebangsaan Inggris yang mempunyai gagasan bahwa segala sesuatu berada dalam pikiran dan hasil dari pengalaman indrawi, bukan berasal dari akal budi. Teori ini lebih dikenal dengan tabula rasa, a blank sheet of paper, di mana setiap individu yang lahir diumpamakan seperti kertas putih. Untuk perkembangan selanjutnya, faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan adalah lingkungan. Manajemen sekolah mengandung arti optimalisasi sumber daya atau pengelolaan dan pengandilan. Optimalisasi sumber daya berkenan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan yang tinggi. Dalam konsep manajemen sekolah dibagi menjadi dua, yaitu manajemen eksternal. Manajemen eksternal meliputi hubungan pihak luar sekolah, diantaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Yang kedua, manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan saran fisik lainnya. Dan untuk fungsi manajemen sekolah yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengawasan, dan penilaian. Menurut Wahyuni tahun 2019, sistem informasi manajemen dalam pendidikan yaitu adanya beberapa orang, pedoman, alat-alat untuk pengelolaan data, mengatur, serta memilih data yang sudah siap untuk disajikan sebagai informasi kepada kepala sekolah untuk mendukung kegiatan operasional yang di dalamnya juga ada kegiatan instruksional. Menurut Duff tahun 2012, dalam Juji tahun 2020, ruang lingkup manajemen dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan, yakni lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus, dan lingkungan dalam internal. Lingkungan luar umum terdiri atas dimensi ekonomi, hukum politik, sosiokultural, teknologi, dan internasional. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Prinsip supervisi dibagi menjadi dua, yaitu prinsip fundamental atau dasar. Setiap demikian, sikap atau tindakan seseorang supervisor harus mendasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Yang kedua, prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman kepada prinsip positif dan prinsip negatif.
Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu, tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran, tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Organisasi profesi yaitu suatu organisasi yang didirikan dari dua orang ataupun lebih yang mempunyai profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Sebaliknya, Merton mendefinisikan kalau organisasi profesi merupakan organisasi dari praktisi yang memperhitungkan atau memikirkan seorang ataupun yang lain memiliki kompetensi profesional serta memiliki jalinan bersama dalam menyelenggarakan guna fungsi sosial terkait yang mana tidak dapat dilakukan secara terpisah selaku seorang individu. Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi martabat anggotanya, dan meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya. Adapun manfaatnya yaitu membangun kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa mengenai suatu pandangan tentang kompetensi pendidikan, adanya suatu pandangan bahwa kelompok organisasi profesi kependidikan mengatur dirinya dan dapat diatur oleh masyarakat berdasarkan minat dan kepentingan masyarakat. Fungsi organisasi kependidikan yaitu diantaranya pertama sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi. Fungsi organisasi profesi kependidikan diantaranya yaitu pertama sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi kependidikan dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat. Kedua, sebagai media untuk saling bertukar pengalaman, wawasan mengenai dunia pendidikan. Dan ketiga, sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi. Peran organisasi profesi kependidikan selain melindungi kepentingan para anggotanya, organisasi profesi kependidikan juga mempunyai peran berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Bimbingan adalah suatu bentuk atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan kepada setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Dalam mencapai kebahagiaan, konseling dapat diartikan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan cara interview, cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya melalui konseling individu. Akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyelesaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya. Prinsip bimbingan konseling yaitu prinsip berkaitan dengan sasaran layanan, prinsip berkaitan dengan masalah individu, prinsip berkaitan dengan program layanan, dan prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Ada beberapa asas-asas bimbingan dan konseling, diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tuturi handayani. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Pada dasarnya, manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan dapat diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memahami kebutuhan khusus siswa di sekolah. Ada beberapa jenis-jenis layanan khusus, diantaranya layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan asrama, layanan bimbingan dan konseling, layanan kafetaria peserta didik, layanan laboratorium, layanan koperasi, dan layanan keamanan.
Ada 3 prinsip layanan khusus. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Menurut Intarjo tahun 1992, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sedangkan tujuannya yaitu untuk membantu serta memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. Sasaran pendidikan nonformal yaitu sasaran pelayanan berdasarkan lingkungan sosial budaya, berdasarkan sistem pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan nonformal. Adapun karakteristik pendidikan nonformal yaitu bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan digunakan, berpusat pada peserta didik, waktu penyelenggaraannya relatif singkat, menggunakan kurikulum kafetaria, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar, dan penggunaan sumber-sumber lokal. Jenis pendidikan nonformal berdasarkan fungsinya yaitu pendidikan keaksaraan, pendidikan vokasional, pendidikan kader, pendidikan umum dan penyuluhan, dan pendidikan penyegaran jiwa raga. Isi program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial, dan budaya, pengembangan wawasan dan tata cara berpikir, peningkatan kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan, dan peningkatan dan pengembangan kepengetahuan di dalam arti luas. Yang terakhir, apresiasi seni budaya. Adapun peran pendidikan luar sekolah yaitu sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Sekian dari pembahasan materi dari saya ucapkan terima kasih.